Salam sejahtera bagi kita jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita akan kembali dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu datang dan datang kepada kami dengan firman-firman-Mu, dengan perkataan-perkataan-Mu. Kami tahu ketika kami dengar firman Tuhan, Tuhan mau kami diubahkan menjadi lebih baik lagi, semakin kami menyenangkan Tuhan di dalam hidup kami. Oleh karena itu berkati firman-Mu, berkati hati kami semuanya, untuk kami dapat menerima firman-Mu menjadi bagian atas kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Malam hari ini kita membuka ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Ayat yang begitu panjang, tetapi apabila kita melihat perikop dari ayat ini, kebahagiaan orang fasik semu. Dan tema renungan firman Tuhan pada saat malam hari ini, menyikapi ketidakadilan. Pernah mengalami ketidakadilan? Bagaimana rasanya? Tentu tidak menyenangkan, tentu menyakitkan. Namun dalam ayat yang pertama, Daud memulai Mazmur ini dengan satu kalimat yang menusuk tentang respon bagaimana ketika mengalami ketidakadilan di dalam hidup ini. Dalam ayat yang pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Daud tidak hanya menulis hal ini untuk orang lain, tapi terlebih untuk dirinya. Karena kemarahan dapat menyebabkan kita kepada dosa. Apa yang seringkali membuat anak Tuhan bisa marah atau iri hati terhadap orang jahat? Biasanya kita melihat orang itu bebas berbuat jahat, hidupnya terlihat aman dan terlindungi dari murka Allah. Banyak orang jujur dan tulus merasakan hal ini, harus berjuang mengalami kesulitan-kesulitan dan sebagainya. Namun firman Tuhan dalam Mazmur ini menegaskan betapa rentan dan terbatasnya hidup orang yang berbuat jahat. Mengapa dikatakan rentan atau terbatas? Karena dalam ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Apa yang dilakukan orang fasik, orang jahat, maka dia akan segera lisut seperti rumput, mudah layu, singkat, atau fana. Tidak dapat bertahan. Dalam ayat 9, dalam ayat 10 akan dilenyapkan. Dalam ayat 13 dikatakan, Tuhan menertawakan orang fasik itu sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Ada hukuman yang sudah dekat bagi orang-orang fasik. Dalam ayat yang ke-20, lenyap bagaikan asap. Dalam ayat 22 bagian yang B, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Ayat 35 dan 36, tumbuh mekar seperti aras Libanon, tetapi tidak bisa ditemui. Demikianlah orang-orang yang fasik. Jadi kita jangan marah terhadap orang-orang seperti itu. Karena dalam ayat 38 mereka akan dibinasakan. Ini berarti meskipun kelihatan hidup dengan kelimpahan, namun hidupnya rentan dan begitu mudah jatuh. Berbeda dengan orang-orang yang hidup takut akan Allah. Yang pertama, pemazmur menggambarkan hidupnya itu kokoh atau kuat karena ditopang oleh Allah. Dalam ayat
17 bagian yang B. Tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan menopang dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Tidak sampai tergeletak dan langkah-langkah orang yang takut akan Tuhan tidak akan goyah. Yang kedua, bagaimana kehidupan orang yang takut akan Tuhan? Yang kedua, penuh kelimpahan dari Allah. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-9 bagian B. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Ayat 22 bagian yang A. Sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri. Dan dikatakan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Penuh kelimpahan dari Allah karena diwariskan dan tinggal di negeri, berdiam dalam kesejahteraan yang Allah kerjakan di dalam kehidupannya. Dalam ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Jadi kalau kita hari ini takut akan Tuhan, tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap lakukanlah itu dan ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat. Yang mengangkat adalah Tuhan. Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat. Engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Kita akan melihat orang-orang fasik itu dilenyapkan oleh Tuhan. Penuh kelimpahan dari Allah, apalagi yang dapat kita lihat dalam ayat 25, dalam ayat 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat dan memberi pinjaman kepada orang lain. Janji penuh kelimpahan ini dikatakan bahwa tidak dibiarkannya anak cucunya meminta-minta roti, tetapi memberi berkat, menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dapat menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, dipelihara selama-lamanya oleh Allah. Ayat 28. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang fasik akan dilenyapkan. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh, Ia tidak akan meninggalkannya. Dalam ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Jadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mengasihi akan Tuhan, dipelihara oleh Allah selama-lamanya. Dan dikatakan Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan Dia tidak akan meninggalkannya. Karena apa? Ada masa depan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dipelihara selama-lamanya. Di tengah kesusahan dan ketidakadilan yang kita hadapi dalam hidup ini, Allah tidak pernah tinggal diam
atau mengabaikan kesusahan kita. Ia peduli dan memperhatikan meski tidak selalu kita melihat jalan dan karyanya. Oleh karena itu, jangan cemburu atau marah terhadap orang yang berbuat jahat, tetapi percayalah kepada Tuhan. Amin. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jadi tetap percaya kepada Tuhan, tetap lakukan apa yang baik, dan diam di negeri dan berlakulah setia. Ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Berdiam dirilah dalam ayat yang ke-7 di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah kepada orang yang berhasil dalam hidupnya karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat 34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tetap lakukan apa yang baik dan benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Tetap nantikan Dia, Ia akan mengangkat engkau dan Ia akan mewarisi dan engkau akan melihat setiap orang-orang fasik akan dilenyapkan. Tetap lakukan firman Tuhan. Jangan kita marah terhadap ketidakadilan yang sedang terjadi hari-hari ini. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak marah, sekalipun mungkin kami diperhadapkan dengan ketidakadilan. Tetapi malam hari ini kami berdoa, tetap kuatkan kami untuk kami tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tetap mampukan kami Tuhan, supaya kami tetap di dalam kebenaran-kebenaran-Mu. Bukan hanya ketika kami mendengar firman-Mu itu pada saat malam hari ini, tetapi kami dapat melakukannya dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati umat-umat-Mu, mereka yang sedang bergumul untuk banyak hal. Malam hari ini, Tuhan lawati mereka. Tuhan lawati, Tuhan jamah, dan biarlah Tuhan kemenangan itu menjadi bagian atas kehidupan kami. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,